Partai Keadilan Sejahtera akhirnya memecat kadernya Fahri Hamzah dari semua jenjang keanggotaan partai. Para petinggi partai berlambang untayan padi di antara 2 bulan sabit kuning emas dalam kotak hitam itu menilai Fahri Hamzah telah melakukan pelanggaran berat. Pelanggaran dimaksud antara lain pernyataan-pernyataan Fahri yang selalu kontroversial dan tidak patut, seperti menyebut para anggota DPR rada-rada blow-on, mengatasnamakan DPR yang telah sepakat membubarkan KPK, dan pasang badan untuk 7 proyek DPR yang bukan merupakan arahan pimpinan partai. Namun pemecatan itu dilawan Fahri Hamzah melalui jalur hukum. Karena Fahri merasa tidak pernah melakukan kesalahan, melanggar hukum dan etika atau aturan partai. Dengan gugatan hukum itu, Fahri mengklaim keputusan pemecatan partainya tidak dapat dieksekusi dan posisinya di DPR tetap status quo. Jadi saya tidak melihat ada masalah partai di sini, sebab secara struktural saya tidak punya masalah. Saya tidak pernah berkelahi dengan kader, saya tidak pernah ada catatan di grup pembinaan saya tidak ada catatan di fraksi, saya tidak pernah ditegur SP1, SP2 tidak ada, karena fraksi juga punya kode etik. Tidak ada catatan kader sama sekali, tidak ada catatan struktur sama sekali. Yang ada ini adalah seolah-olah ada keinginan pribadi dari pimpinan partai yang tidak saya penuhi, mungkin karena tekanan atau apa, lalu saya dikriminalisasi dan dianggap tidak disiplin. Dan tidak disiplin ini menjadi layak untuk dipecat dan diberhentikan dari seluruh struktur atau tingkat keanggotaan. Ancaman Fahri untuk menggugat keputusan partainya itu diladeni DPP PKS. Ketua Departemen Hukum DPP PKS Zainuddin Paru menyatakan PKS sudah siap menghadapi gugatan hukum Fahri, termasuk jawaban atas apapun konten yang diajukan Fahri Hamzah. DPP PKS sudah siap untuk menghadapi gugatan hukum yang akan dilakukan. Demikian juga kami juga sudah punya jawaban tentang apapun konten yang akan diajukan oleh saudara Fahri Hamzah ke pengadilan, dan semua jawaban itu sudah ada saat ini. Tinggal kita menunggu sejauh mana pokok-pokok gugatan yang akan disampaikan ke pengadilan, dan itulah yang akan kami berikan jawaban. Meski masih menempuh upaya hukum, keputusan pemecatan itu pasti akan melucuti posisi Fahri di DPR. Tidak hanya sebagai wakil ketua DPR, tetapi juga sebagai anggota DPR. Namun Fahri mengklaim keputusan itu tidak dapat dieksekusi selama ia menempuh upaya hukum untuk menggugat keputusan itu. Apakah memang demikian? Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Meski Fahri Hamzah mengklaim posisinya status quo karena ia melakukan gugatan hukum, DPP PKS tetap menyiapkan kader pengganti Fahri di DPR. Aneka pertanyaan terkait kekuatan gugatan hukum di hadapan putusan partai menggelayut. Apakah klaim Fahri terhadap statusnya di DPR dapat dipakai pimpinan DPR untuk mempertahankan Fahri? Atau pimpinan DPR harus mengikuti keputusan partai? Seperti juga diakui dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau Undang-Undang MD3. Kita langsung saja membahasnya dengan pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin melalui sambungan telepon. Selamat pagi Pak Irman Putra. Pagi Mas Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irman Putra, langsung saja Pak, apakah keputusan partai politik dalam hal ini keputusan PKS yang memecat Fahri Hamzah itu langsung secara otomatis mencopot kedudukannya di DPR? Saya kira itu pertanyaan yang terlalu tendensius ya. Kita belum sampai ke sana isunya. Ya. Isunya sekarang adalah partai memberhentikan anggotanya. Yang gitu. Partai memberhentikan anggotanya. Apakah partai politik itu berwenang memberhentikan anggotanya? Itu pertanyaan. Ya. Jawabannya, partai politik berwenang memberhentikan anggotanya. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah semua pelaksanaan kewenangan dari partai politik itu serta-merta adalah sah atau konstitusional? Jawabannya tidak serta-merta sah dan konstitusional. Tergantung apa alasan partai politik itu memberhentikan anggotanya. Kan seperti itu. Ya. Itu tergantung dari situ.
partai politik dalam era reformasi konstitusional kita bukan lagi barang milik pribadi para pendiri atau anggota dari partai politik itu. Sebab yang namanya organisasi partai politik adalah satu-satunya organisasi yang kita berikan kepercayaan untuk mereproduksi kepemimpinan nasional kita itu tiap 5 tahun. Makanya kemudian organ partai politik itu tidak bisa bergerak dengan landasan hukum-hukum privat dari partai politik itu sendiri. Tapi dia harus tunduk pada hukum-hukum publik, hukum-hukum demokrasi konstitusional yang dianut dalam negara hukum kita di situ. Jadi tidak boleh lagi ada istilah, oh ini alasan internal partai aja, nggak bisa begitu. Apalagi kalau kemudian partai politik itu. Silakan Pak Irman Putra. Silakan Pak Irman Putra. Halo. Silakan. Jokowi kena. Halo. Silakan teruskan Pak Irman Putra. Apalagi kalau kemudian partai politik itu memberhentikan anggotanya yang notabene anggota tersebut sedang menjalankan fungsi-fungsi negara. Jadi tidak serta-merta kemudian pelaksanaan kewenangan itu sah dan konstitusional, kan seperti itu. Tapi saya yakin pula partai politik bukanlah partai yang bergerak berdasarkan tanpa logika-logika hukum. Pasti semua partai politik yang melaksanakan kewenangannya sudah siap dengan argumen-argumen tertentu guna mengantisipasi perlawanan dari anggota partai politik yang diberhentikan tersebut. Itu sudah pasti, kan seperti itu. Tapi yang harus publik sadari bahwa urusan partai politik bukanlah urusan privat partai politik itu, tapi urusan kita semua sebagai rakyat Indonesia. Itu yang menjadi penting. Dari partai politik itu kita tidak boleh biarkan dia sewenang-wenang untuk mengkooptasi, untuk mengakuisisi organ-organ kekuasaan itu kalau misalnya partai politik itu tidak berlandaskan hukum dan konstitusi. Makanya kemudian yang namanya partai politik itu ketika dia berkonflik, maka kita berikan ranah hukum untuk kemudian diproses secara hukum apakah kemudian partai politik itu, organisasi partai politik itu sah menjalankan fungsi-fungsinya atau tidak. Pak Irman Putra, maaf, dalam kaitan ini faktanya adalah pemecatan itu sudah dilakukan. Konsekuensinya apa? Pemecatan itu sudah dilakukan. Konsekuensinya akan terjadi konflik hukum antara yang dipecat dan yang memecat. Oke. Dan itu yang dilakukan saat ini kan sebetulnya Pak Fahri Hamzah itu dia mengancam akan melakukan gugatan. Nah, apakah dalam proses gugatan ini Fahri Hamzah itu statusnya tetap status quo sebagai pimpinan DPR? Begini, kan saya bilang itu pertanyaan yang terlalu tendensius. Emang sudah ada surat penarikan yang bersangkutan kepada DPR. Oke. Artinya itu pertanyaannya sebetulnya. Artinya sebelum ada surat resmi dari partai ke DPR, maka posisi Fahri Hamzah itu tetap sebagai pimpinan DPR. Itu sama dengan pertanyaan, apakah semua fungsi-fungsi negara ini bisa diberhentikan oleh partai politik? Kalau begitu pertanyaannya, kan belum sampai di situ. Kan gitu. Jadi ada dua perbuatan hukum yang bakal terjadi nanti. Gitu. Apa itu? Sekarang perbuatan hukum pertama itu partai politik memberhentikan keanggotaannya. Udah selesai nih. Perbuatan hukum apa lagi yang mau dilakukan? Nah, yang Mas Rudi terlalu semangat mempertanyakan, yaitu memberhentikan dia dari anggota dan anduknya. Oh enggak, kan Pak Irman gitu. Putra, enggak seperti itu. Yang saya tanyakan secara konstitusional, apakah itu secara otomatis atau tidak sebetulnya? Atau tidak linear, ada mekanisme tidak linear. apa sebetulnya? Itu pertanyaannya. Tidak linear. Tidak linear. Kenapa? Itu yang saya bilang tadi. Oke. Ya, domain partai politik tidak memiliki irisan sempurna dengan domain fungsi-fungsi negara. Di situ. Ya. Tidak memiliki irisan yang sempurna seperti gerhana matahari total begitu. Apa yang terjadi di partai politik, maka otomatis itulah yang terjadi dalam pelaksanaan fungsi-fungsi negara. Kalau begitu pikiran kita, maka berarti kita membiarkan oligarki partai politik itu untuk mengkooptasi, mengakuisisi fungsi-fungsi negara. Sementara tiap 5 tahun itu kita memilih wakil-wakil rakyat, kan seperti itu. Ya. Seperti itu. Pertanyaannya seperti ini Pak Irman Putra, kalau memang keputusan partai politik itu tidak secara otomatis, harus ada mekanisme tertentu, dan kemudian selama mekanisme ini berjalan, Pak Fahri Hamzah itu melakukan gugatan,
apakah ini tetap membuat Pak Fahri Hamzah sebagai pimpinan DPR? Itu sebetulnya pertanyaannya. Secara konstitusi itu seperti apa? Tergantung. Nah, Tergantung dari proses yang kemudian berjalan dari itu semua. Kan seperti kemarin kasus Setia Novanto. Setia Novanto langsung mengundurkan diri. Selesai. ya. Kan gitu. Nah, ini pertanyaannya apa yang terjadi di situ? Kan gitu. Masih ada variabel dari partai politik itu sendiri. Variabel partai politik itu mau menarik anggotanya. Kemudian dia melaksanakan kewenangannya. Apakah substansi pelaksanaan kewenangan itu konstitusional atau tidak? Diotopsi lagi di situ oleh surat yang ditujukan di situ yang akan melakukan itu. Misalnya kepada pimpinan DPR. Pimpinan DPR mengotopsi lagi di situ. Apakah pelaksanaan kewenangan ini bisa dilakukan? Oke, kewenangan ya. Tapi apakah substansi pelaksanaan kewenangan itu konstitusional, hukum legal atau tidak? Bagaimana implikasi terhadap masa depan DPR? Bagaimana implikasi terhadap pimpinan DPR? Bagaimana implikasi alat kelengkapan DPR? Itulah otopsi yang kemudian dilakukan oleh DPR itu sendiri, memproses. Yang tadi pertanyaannya Mas Rudi itu di situ. Oke. Nah, itu dia. Artinya, karena itu saya bilang tidak memiliki irisan yang sempurna di situ. Maaf Pak Irman Putra, itulah pertanyaannya sebetulnya. Artinya kewenangan pimpinan DPR juga punya kewenangan dalam menentukan apakah surat dari PKS sendiri itu dapat langsung dipenuhi atau tidak sebetulnya, kan? Masih ingat kasus Partai Golkar dan P3? Iya. Menteri Hukum dan HAM. Apa yang terjadi? Ya, kalau yang Golkar itu kan dikembalikan ke Mahkamah Partai kalau dari hasil. Iya kan, artinya institusi menteri ini bukanlah mesin kan? Dia membaca, dia menelaah, dia apa? Kan begitu yang kemudian akhirnya persoalan ini tidak selesai sampai sekarang. Pak Irman Putra, kalau di PKS itu ini adalah keputusan Majelis Tahkim, artinya Mahkamah Partai. Untuk memecat Fahri Hamzah. Oh, itu soal lain. Yang Mas pertanyakan tadi kan, Mas Rudi pertanyakan, apakah otomatis berhenti sebagai pimpinan DPR atau anggota DPR? Sekarang udah berhenti dia jadi anggota DPR, anggota partai politik, kan? Oke. Iya kan? Tapi kalau Fahri Hamzah mengatakan, itu sebetulnya perdebatannya Pak Irman Putra, itu yang ingin saya konfirmasi ke Anda sebagai iya pakar kan, hukum. sekarang hari ini kita dapat berita, udah berhenti dipecat dari keanggotaan. Ya udah kan? Sudah selesai. Kemudian menjadi pertanyaan berikutnya, bagaimana fungsi-fungsi negara yang dia jalankan? Ini yang saya jawab, tidak memiliki irisan yang sempurna di situ. Nah, ini seperti bulan dan matahari ketemu jadi gerhana matahari total. Apa yang terjadi di partai politik, maka itu juga terjadi dalam fungsi-fungsi negara itu. Gitu. Nah, ini dia sebetulnya yang ingin saya konfirmasi ke Pak Irman Putra sebagai pakar hukum tata negara. Karena Pak Fahri Hamzah itu mengatakan bahwa statusnya itu adalah status quo. Jadi tidak bisa dieksekusi. Ini dia masih sebetulnya. Ingat kasus Lili Wahid? Ya. Kasus Lili Wahid dan Effendi Hoiri. Ya, itu perjalanan yang panjang juga. Karena apa? Konstitusi sangat menghargai namanya hak imunitas anggota DPR di situ. Gitu. Dia tidak boleh diberhentikan, dicopot dari jabatannya karena omongannya. Karena sikap tindakan dalam menjalankan fungsi-fungsi negara. Gitu. Artinya alasan-alasan partai politik, artinya alasan PKS gitu ya dalam memecat Fahri Hamzah, diantaranya yang banyak beredar itu karena pernyataannya Fahri Hamzah yang menyebut DPR itu rada-rada blow on, terus ada 7 proyek DPR yang bahkan bukan arahan partai, bahkan dia juga mengatasnamakan DPR untuk membubarkan KPK. Itu sama sekali alasan yang tidak bisa diterima secara konstitusional. Mungkin bisa diterima dalam hal urusan internal partai politik, tapi tidak otomatis bisa diterima dalam hal menjalankan fungsi-fungsi negara di parlemen itu. Misalnya ucapan rada-rada blow on, kan gitu. Dia terlalu membela ini, pembangunan ini, itu kan kerangka pelaksanaan fungsi-fungsi keanggotaan DPR, bukan kerangka pelaksanaan fungsi-fungsi partai. Lalu kalau kemudian dianggap itu tidak pantas, maka Mahkamah Kehormatan Dewan adalah tempat yang bisa memverifikasi hal tersebut di situ. Nah, inilah yang tadi yang harus disadari oleh partai politik, bahwa misalnya ada pelaksanaan fungsi-fungsi kepartaian, orang kemudian dipecat dari keanggotaannya, maka itu adalah boleh dikatakan murni akan menjadi otoritas dari partai politik itu.
Tapi kalau kemudian ternyata orang yang diberhentikan itu diberhentikan karena alasan fungsi-fungsi negara yang dijalankannya, inilah yang kemudian saya bilang, tidak otomatis urusan partai politik itu menjadi irisan yang sempurna guna status keanggotaan dan pimpinan dari Dewan Perwakilan Rakyat itu. Sebab kalau seperti itu, maka DPR akan merasa tersinggung nanti. Wah enggak bos, ini anggota kami ini sedang menjalankan fungsi-fungsinya, bahwa kemudian dia tidak pantas, dia apa, itu soal pemberhentiannya di kami, itu urusan kami, urusan negara hukum di sini, bukan urusan internal. Kita menghormati dia sudah diberhentikan dari anggota, itu tidak. Tapi untuk kemudian memproses dia berhenti, kata DPR di situ, konstitusi menjamin dalam Undang-Undang Dasar ada hak imunitas yang dimiliki oleh anggota DPR, sikap, kegiatan, tindakan itu tidak boleh dia diberhentikan, termasuk dipidana karena itu di situ. Pak Irman Putra, kemana Pak Fahri Hamzah itu harus melaporkan gugatannya? Kenapa? Kemana? Artinya ke PT UN kah atau ke Saya kira itu pertanyaan terlalu teknis, Mas Rudi. Nanti biarkanlah Fahri Hamzah dan timnya itu memikirkan itu. Janganlah semua saya menjawab di sini. Saya juga masih bangun pagi ini, Mas Rudi. Pak Irman Putra, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Ya. Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera merilis pelanggaran disiplin partai yang dilakukan Fahri Hamzah. Akumulasi dari pelanggaran itu membuat Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dipecat dari keanggotaan PKS. Berikut kami tampilkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Fahri Hamzah. Ya, Pak Irman Putra. Ya, Pak Irman Putra. Ya, Pak, ini kita lagi menampilkan pelanggaran-pelanggaran disiplin Fahri Hamzah menurut PKS ya. Ada pernyataan yang rada-rada blow on yang tadi sempat kita bahas kepada para anggota DPR dan itu dikeluhkan oleh sebagian anggota DPR, bahkan diadukan ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Dan ternyata MKD memutuskan ada pelanggaran kode etik ringan yang dilakukan oleh Fahri Hamzah. Ini yang sempat tadi Pak Irman Putra juga katakan bahwa ada ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Kemudian juga mengatasnamakan DPR telah sepakat untuk membubarkan KPK. Dan ada 3 yang terakhir adalah pasang badan untuk 7 proyek DPR RI yang hal itu bukan merupakan arahan pimpinan partai politik. Itu paling tidak 3 alasan PKS memecat Fahri Hamzah. Tadi Anda mengatakan bahwa pada saat mekanisme dari surat pemecatan itu disampaikan kepada pimpinan DPR akan ada proses otopsi di sana. Begitu Pak Irman Putra ya? Ya pastilah. Nah, artinya dalam proses otopsi itu surat itu tidak langsung diterima begitu saja oleh pimpinan DPR, atau artinya bisa dikembalikan ke partai atau bagaimana sebetulnya? Atau bagaimana sebetulnya secara Jadi begini, ada pemberhentian keanggotaan partai politik yang serta-merta bisa dipakai oleh pimpinan untuk memberhentikannya dia sebagai anggota atau pimpinan DPR. Ketika pemberhentian anggota partai politik itu murni urusan tidak ada hubungan dengan fungsi-fungsi negara sebagai anggota DPR. Misalnya, ada anggota partai politik diberhentikan keanggotaannya karena selingkuh. Itu kan nggak ada hubungan kan? Ya. Atau nonton video porno misalnya, ketahuan dia di DPP-nya, di situ dia diberhentikan keanggotaannya. Ini nggak ada hubungan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi itu, maka pimpinan DPR akan serta-merta dia tidak punya argumentasi lagi di situ untuk kemudian tidak meneruskan proses ini, karena ini betul-betul urusan partai politik. Tapi kalau kemudian ternyata ada anggota partai politik diberhentikan karena sedang menjalankan fungsi-fungsi kedewanan seperti itu, maka tentunya akan ada proses lanjutan yang dilakukan oleh otopsi pimpinan DPR, karena ini menyangkut nasib, kehormatan dan kelembagaan DPR, kan gitu. Ya. Misalnya ada ucapan rada-rada blow on. DPR bilang, wah kalau ini nggak bisa kami memproses pemberhentiannya karena Mahkamah Kehormatan Dewan sudah menganggap ini sanksi ringan ini. Di situ sudah diberikan, nggak bisa dihukum 2 kali ini karena begini, nggak bisa ini. Argumentasi lain lagi muncul, ini diotopsi lagi, ini begini, ini begini, ini begini. Gitu, makanya ini menjadi proses. Ini kenapa menjadi tidak serta-merta seperti itu? Sekali lagi, yang tadi saya bilang, kasus misalnya partai politik, Menteri Hukum dan HAM, di situ kan dia juga melakukan otopsi, apakah ini begini, apakah ini begini, apakah ini begini, sampai sekarang kan nggak ada selesai sembarang. Gitu. Nah, begini pula yang kemungkinan bisa terjadi di pimpinan DPR nanti itu di situ. Bagaimana ini? Ini alasannya ini, wah ini kan
membela proyek DPR. DPR itu adalah institusi demokrasi, institusi wakil rakyat. Apa yang salah ketika dia dengan fungsi-fungsi kedewanan ini di situ? Apa yang salah di situ? Diotopsi lagi di situ dan seterusnya dan seterusnya. Jadi makanya kasus Lili Wahid dan Effendi Hoiri aja dulu itu, kalau tidak salah, normatif itu ditulis tidak karena menjalankan fungsi-fungsi kedewanan ya, walaupun beliau secara politik juga mirip seperti itu, tapi itu pun panjang di situ, panjang. Ya, panjang ceritanya ketika ada proses hukum yang sedang berlanjut karena negara hukum ini harus menjadi acuan utama di situ. Pak Irman Putra, saya paham maksudnya Pak Irman Putra. Artinya sebetulnya kalau apa yang disampaikan oleh Fahri Hamzah, apa yang dilakukan oleh Fahri Hamzah itu karena berkenaan dengan tugasnya sebagai anggota dewan, maka sebetulnya ini urusan demokratis gitu kan? Seperti itu maksudnya kan? Nah, cuman artinya gini Pak Irman Putra, kalau memang pernyataan-pernyataan Fahri Hamzah atau apapun yang dilakukan oleh Fahri Hamzah itu karena dinyatakan tidak sesuai arahan partai dan juga dikhawatirkan memperburuk citra partai politik PKS dalam hal ini, apakah itu tidak bisa dijadikan alasannya? Oh, itu urusan internal partai politik. Kita bicara DPR sebagai kan kita dari tadi bicara tidak bicara tentang apakah Fahri Hamzah bisa diberhentikan sebagai anggota partai politik atau tidak. Itu urusan internal dia kan, sampai di situ. Tapi kemudian kita berbicara di sini, apakah fungsi-fungsi negara yang dijalankan otomatis copot? Nah, inilah yang kita berbicara di situ. Jadi, apakah alasan-alasan ini kemudian bisa menjadi irisan yang sempurna guna mematikan juga fungsi-fungsi negara ini tadi bilang bukan irisan yang sempurna di situ. Gitu. Ada proses yang sedang berjalan. Apakah argumentasi ini ancamannya di sini adalah ancaman terhadap masa depan DPR, ancaman terhadap masa depan konstitusi di situ. Terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi negara ini di situ. Ini yang harus hati-hati di situ, makanya pimpinan DPR nanti tidak akan serta-merta di situ pasti. Dia akan otopsi dulu di situ untuk kemudian dia melanjutkan bagaimana implikasinya terhadap parlemen, bagaimana implikasinya terhadap kehormatan dewan, jaminan hak imunitas anggota dewan di situ. Bagaimana nanti ke depan? Itu kan dia otopsi nanti di situ. Oke. Artinya memang banyak kekhawatiran juga seandainya memang yang dilakukan oleh PKS ini terhadap terhadap Fahri Hamzah bisa tadi yang Anda sebutkan ini oligarki kekuasaan itu betul-betul dipegang oleh partai politik ya. Ya kan partai politik kita mayoritas mungkin seperti itu yang terjadi. Lalu Pak Irman Putra, lalu proses apa yang bisa dilakukan oleh Fahri Hamzah? Ya sekarang kan dia sudah mau melakukan perlawanan hukum ya. Saya kira Fahri Hamzah dia wakil rakyat memperjuangkan nasib rakyat, ya dia pengalaman memperjuangkan, saya kira dia sangat pengalaman untuk memperjuangkan nasib dirinya sendiri di sini dan nasib masa depan parlemen kita di sini. Gitu. Oke, baik. Pak Irman Putra. Karena ini yang penting adalah garis kebijakan partai politik itu tidak boleh menabrak hak-hak imunitas yang diberikan oleh konstitusi terhadap seluruh anggota DPR. Itu menjadi penting pelajarannya di situ. Anggota partai politik diberhentikan keanggotaan oleh partai politik, no problem di situ. Tapi apakah kemudian ketika perbuatan hukum selanjutnya itu bisa menjadi sama no problemnya atau tidak? Itu masih berproses di situ. Oke, baik Pak Irman Putra. Terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama kami di Dialog Pagi. Sama-sama Mas Rudi. Ya. Fahri Hamzah menggugat Presiden Partai Keadilan Sejahtera setelah dirinya dipecat dari keanggotaan partai. Fahri menuntut putusan DPP PKS batal demi hukum. Gugatan Fahri Hamzah disampaikan kuasa hukumnya Mujahid Latif ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain Presiden PKS Sohibul Iman, Fahri Hamzah juga menggugat Ketua Majelis Tahkim PKS Salim Asgaf Al-Jufri dan anggotanya serta seluruh anggota Badan Penegak Disiplin Organisasi. Fahri Hamzah menilai semua tuduhan DPP PKS tidak benar, sehingga dirinya perlu menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berdasarkan diskusi yang panjang dan dari dokumen-dokumen yang ada, maka kami menilai bahwa penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh Majelis Tahkim Partai Keadilan Sejahtera terhadap Pak Fahri Hamzah itu dirasa cukup
cukup berat. Karena itu Pak Fahri kemudian sepakat untuk menunjuk kami sebagai kuasa hukum untuk melakukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta. Gugatan perdata. Gugatan namanya gugatan perbuatan melawan hukum. Presiden partai. Kemudian yang kedua adalah ketua dan anggota majelis hakim. Dan yang ketiga adalah BPDO, Badan Penegak Disiplin Organisasi. BPDO, Badan Penegak Disiplin Organisasi. Terus presiden partai juga. Betul. Kita ini mengajukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat yang saya sebutkan tadi. Nah, bukan hanya ini rencana yang akan dilakukan, tapi juga kita mempertimbangkan untuk mengambil langkah-langkah lain, termasuk melakukan gugatan sengketa partai politik. Jadi ada gugatan perbuatan melawan hukum, ada gugatan penyelesaian perselisihan partai politik karena ada pemecatan. Kemudian juga kita mempertimbangkan langkah-langkah hukum lain yang dimungkinkan oleh peraturan undang-undangan untuk bisa dilakukan. Tuntutannya sendiri apa tuh, Bang? Apanya? Tuntutannya. Tuntutannya yang paling pokok adalah meminta agar putusan DPP yang berkaitan dengan pemberhentian Pak Fahri Hamzah itu dinyatakan batal demi hukum, tidak sah. Setelah dipecat karena dinilai melanggar ADART PKS, politisi PKS Fahri Hamzah menyatakan belum bisa menerima pemecatan itu. Fahri bahkan menegaskan tidak akan mundur dari PKS. Fahri memandang sebagai seorang pendiri PKS yang merasa memiliki kewajiban untuk tetap membesarkan dan mempertahankan eksistensinya di kepengurusan partai. Sebelumnya putusan rekomendasi pemecatan Fahri diambil dalam sidang Majelis Tahkim atau Mahkamah Partai pada 11 Maret 2016. Putusan itu kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya surat keputusan DPP PKS soal pemberhentian Fahri yang ditandatangani Presiden PKS Sohibul Iman pada 1 April 2016. Saya adalah pendiri partai. Saya pendiri partai dan sebelum itu saya adalah eksponen dari gerakan yang melawan otoritarianisme negara kepada rakyat. Selamat siang, Anda menyaksikan Headline News pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sekjen DPR, Winantu Niangstiti belum menerima surat pemecatan Fahri Hamzah dari DPP Partai Keadilan Sejahtera. Surat tersebut wajib diserahkan ke pimpinan DPR dan Sekjen DPR bila PKS telah memecat Fahri Hamzah. Winantu Niangstiti menjelaskan DPP PKS wajib menyerahkan surat pemberhentian yang sah kepada pimpinan DPR dan Sekjen DPR jika akan melakukan pemberhentian terhadap Fahri Hamzah sebagai anggota Dewan. Surat ini akan ditindaklanjuti secara administrasi untuk mengurus penggantian anggota Dewan dan penggantian wakil ketua DPR dari fraksi PKS yang saat ini dijabat Fahri Hamzah. Namun Winantu Niangstiti mengaku belum terima surat pemberhentian Fahri Hamzah dari DPP PKS. Kalau mekanisme formalnya itu pemberhentian anggota dewan bagaimana sih, Bu? Ya ada mekanismenya dari DPP, dari pimpinan dewan. Seperti PAW atau? Ya. Kalau untuk mengganti pimpinan DPR-nya sendiri, Bu? Ya ada di undang-undang MD3. Kolega Fahri Hamzah di DPR menepis kabar Fahri Hamzah dilirik partai lain usai dipecat dari semua jenjang keanggotaan di Partai Keadilan Sejahtera. Hal tersebut disampaikan rekan Fahri sesama pimpinan DPR Agus Hermanto. Ia menambahkan Demokrat belum berpikir untuk merekrut Fahri Hamzah karena akan merusak hubungan antar partai. Hingga saat ini pimpinan DPR belum menerima surat pemecatan Fahri Hamzah dari Partai Keadilan Sejahtera sehingga belum memutuskan untuk menggelar rapat pimpinan untuk mengganti posisi Fahri. Sebelumnya Partai Keadilan Sejahtera memecat kadernya Fahri Hamzah dari seluruh keanggotaan partai. Pemecatan dilakukan karena Fahri dianggap melanggar ketertiban dan kedisiplinan partai. Kita berpikir seperti itu, rasanya tidak ada terlintas sedikit pun hal-hal yang seperti itu. Kita kan semua partai itu bersahabat, masa iya kita itu seperti itu kan juga namanya nanti merusak hubungan kita juga dengan yang lain. Sehingga kami pun selalu konsisten, apa yang ada itulah yang kita hadapi. Sedangkan yang lain-lain itu kita tentunya secara gradasi kita lihat tindakan-tindakan lain selanjutnya.
Keputusan PKS memecat Fahri Hamzah dinilai berdampak pada posisinya sebagai pimpinan DPR. Ya, sementara pimpinan DPR belum memutuskan nasib Fahri baik sebagai wakil ketua DPR ataupun sebagai anggota wakil rakyat. Pasca keputusan PKS yang memecat Fahri Hamzah, menurut Forum Masyarakat Peduli Parlemen atau Formapi, wakil ketua DPR itu akan kehilangan semua jabatan politiknya. Bahkan saat ini, Fahri Hamzah dinilai tidak lagi memiliki legitimasi politik sehingga harus dinonaktifkan sebagai wakil ketua DPR. Alasannya menurut Formapi, jika Fahri Hamzah tidak dinonaktifkan sebagai pimpinan DPR akan berdampak pada keputusan-keputusan di DPR. Ketika ada keputusan ini, ya dia sudah kehilangan legitimasinya sebagai legitimasi politiknya untuk memimpin. Karena itu menurut kita sebaiknya Fahri Hamzah nonaktif dulu, begitu, karena itu punya konsekuensi pada keputusan-keputusan yang dibuat nanti. Jadi dengan situasi seperti ini dia tidak bisa lagi memimpin rapat-rapat DPR yang punya konsekuensi, misalnya untuk membuat keputusan politik, begitu. Kalau nanti ada keputusan dari pengadilan ternyata memenangkan Fahri, ya tentu saja ada proses rehabilitasi di situ. Nah, itu pun kalau PKS menerima. Kalau PKS tidak menerima keputusan itu bisa saja mereka banding. Sementara itu, surat pemecatan Fahri Hamzah diakui Ketua DPR Ade Komarudin belum diterima oleh pimpinan parlemen. Terkait posisi Fahri Hamzah sebagai wakil Ketua DPR, pimpinan parlemen pun belum memutuskannya. Yang jelas itu masalah masih pada ranah internal. Kemudian pada ranah internal itu mengemuka ke media dan belum ada kaitan secara resmi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Tentu kami Dewan Perwakilan Rakyat ingin segala sesuatunya sesuai aturan yang ada. Jadi kami akan berpatokan kepada peraturan yang ada. Hingga saat ini parlemen masih menunggu surat keputusan pemecatan Fahri Hamzah dari PKS. Tim Liputan Metro TV. Kader Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Fahri menggugat Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Ketua dan anggota Majelis Tahkim, serta Badan Penegak Disiplin Organisasi PKS. Melalui tim kuasa hukumnya, Fahri menggugat partainya sendiri yang dinilai menjatuhkan hukuman cukup berat pasca pemecatan dirinya oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera. Untuk itu Fahri menggugat Presiden PKS Sohibul Iman, Ketua Majelis Tahkim Salim Assegaf Al-Juri, dan anggotanya serta Badan Penegak Disiplin Organisasi Partai ke pengadilan. Menurut kuasa hukum, pihaknya juga berencana melakukan gugatan sengketa partai-partai politik atau penyelesaian partai yang berujung pemecatan. Dalam tuntutannya mereka meminta agar putusan DPP PKS berkaitan penghentian Fahri Hamzah batal demi hukum karena Fahri merasa apa yang dituduhkan kepada dirinya tidak benar. Ini mengajukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat-tergugat yang saya sebutkan tadi. Nah, bukan hanya ini rencana yang akan dilakukan, tapi juga kita mempertimbangkan untuk mengambil langkah-langkah lain, termasuk melakukan gugatan sengketa partai politik. Jadi ada gugatan perbuatan melawan hukum, ada gugatan penyelesaian perselisihan partai politik karena ada pemecatan. Kemudian juga kita mempertimbangkan langkah-langkah hukum lain yang dimungkinkan oleh peraturan undang-undangan untuk bisa dilakukan. Pemirsa, dipecat dari PKS, Fahri Hamzah pun menggugat keputusan DPP PKS yang dinilai cacat hukum. Sementara itu PKS mengaku siap untuk menghadapi gugatan Fahri Hamzah terkait dengan keputusan pemecatannya. Keputusan pemecatan Fahri Hamzah dari Partai Keadilan Sejahtera ditegaskan Ketua Departemen Hukum DPP PKS sudah sesuai prosedur. Alasannya, Fahri dinilai melakukan 23 poin kesalahan sehingga Mahkamah PKS memutuskan memberhentikan Fahri dari semua jenjang keanggotaan di PKS. Menanggapi gugatan hukum yang diajukan Fahri Hamzah, PKS pun siap menghadapinya. Terkait gugatan hukum yang sudah disampaikan oleh Pak Fahri akan sampaikan gugatan ke pengadilan, secara prinsip kami sudah siap untuk menghadapi itu, termasuk jawabannya juga sudah ada, tinggal nanti ketika di pengadilan akan kita buka dan pengadilanlah yang akan membuktikan kebenaran dan sejauh mana
bukti-bukti yang akan kita sampaikan di sana baik oleh pihak Pak Fahri maupun oleh kami dari pimpinan PKS, dan itu menjadi kewenangan majelis hakim untuk memeriksa, mempertimbangkan dan memutuskan. Dipecat dari PKS membuat Fahri Hamzah pun menggugat keputusan DPP PKS yang dinilainya cacat hukum. Fahri pun menegaskan tetap akan menjabat sebagai pimpinan dan anggota DPR selama langkah hukumnya berjalan. Ya tentu karena ini adalah langkah-langkah hukum, maka saya ingin langkah-langkah hukum ini berjalan. Dan ketika langkah-langkah hukum ini berjalan, tentu semuanya status quo sebagaimana undang-undang mengatur bahwa ketika proses hukum berjalan, sengketa partai itu berhenti dan tidak bisa dieksekusi. Sementara itu untuk menggantikan posisi Fahri Hamzah di DPR, PKS masih menunggu keputusan dari Komisi Pemilihan Umum. Rencananya, PKS akan mengumumkan pergantian tersebut dalam sepekan ke depan. Tim Liputan Metro TV.